Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 597 sampai dengan 599, kematian dua tetua sekte dalam. Apa yang kalian semua lihat? Anda melihat mereka memintanya bahkan setelah saya berusaha keras untuk meminta maaf. Saya bahkan memikirkan kesejahteraan mereka ketika saya menantang mereka untuk tidak menerima hukuman sekte tersebut. Apa salahku kalau mereka terlalu lemah dan mati? Saya melakukannya sesuai aturan dan secara terbuka, jadi lihatlah di tempat lain. Zuo Fen memperhatikan mata bau yang dia dapatkan dari orang-orang lama sekte dalam dan berteriak. Teruskan ini, dan aku akan menantangmu. Suara mendesing. Ancaman itu bekerja dengan sangat baik, dan semua tatapan jahat itu kehilangan sasarannya. Mereka semua melihat apa yang bisa dilakukan Zuo Fen, dan dari kelihatannya, dia baru saja melakukannya dengan mudah. Zuo Fen bahkan tidak sempat mengeluarkan jiwanya untuk bermain, membuat mereka tidak bisa menebak batas kemampuannya. Hal yang tidak diketahui memiliki ketakutan terbesar, terutama ketika jiwa menunjukkan kekuatan aslinya saat keluar. Jadi tidak ada yang mau macam-macam dengan orang aneh yang meninggalkan dua orang tua hanya sebagai noda di tanah. Meskipun hal itu tidak menyelamatkan mereka dari kebencian. Sangat kuat, namun hanya pekerja aneh yang keterlaluan. Seseorang hanya perlu memandangnya dengan cara yang salah, dan dia akan menghancurkan mereka hingga mati. Setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh murid yang taat hukum ini untuk menegakkan aturan. Hei, peraturan tentang menantang atasan yang tidak memiliki konsekuensi bagi kedua belah pihak tidak boleh dibiarkan begitu saja. Akan ada masa-masa sulit di depan kita. Semua konflik lama ini ditangani dengan alasan yang masuk akal. Sekarang orang aneh ini muncul, dan dia hanyalah seorang murid belaka yang tak seorang pun ingin melakukan apapun dengannya. Sebuah guillotine tergantung di atas mereka, menunggu untuk dijatuhkan. Mereka menghela nafas. Sekarang giliran sekte dalam yang dipermalukan, dimarahi, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Kantor tenaga kerja memandang mereka dengan cibiran, dan bahkan murid luar dan dalam pun merasa jijik. Kelihatannya kantor tenaga kerja masih yang terbaik. Sekte dalam sudah keluar dari permainannya. Suara mendesing. Zuo Fen mendarat, dan kelompok Kui Lang datang dengan gembira. Pelayan Zuo, kamu sangat kuat. Anda benar-benar murid terbaik di sekte yang bahkan memukul ahli tahap ethereal seperti lalat. Kui Lang mengacungkan jempol. Yang lain menganggukkan kepala. Zuo Fen membenci mereka sambil tersenyum. Pertama, hentikan pujianmu. Aku melihat wajah panjangmu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan meminta maaf atas kesalahan mereka? Mereka semua dengan malu-malu menggaruk kepala. Hahaha, Steward Zuo, karena kamu tidak memberitahu kami. Kau akan membiarkannya lolos. Zuo Fen memotong Kui Lang. Rencana hebatku ini semuanya bersifat psikologis. Untuk membuat keduanya mengambil umpan, saya harus membuat mereka tidak seimbang. Ini berfungsi untuk memudahkan mereka menantang dan melemahkan mereka. Karena marah, saya yakin mereka bahkan tidak memberikan setengah dari apa yang bisa mereka lakukan. Menurutmu semudah itu membunuh seorang tetua setelah jiwanya keluar? Memainkan permainan pikiran adalah solusi terbaik. Peralihan cepat dari kegembiraan ke kemarahan dan kesedihan membuat mereka ikut serta. Terima kasih kepada kamu. Saya membuat mereka mencapai puncak kebahagiaan mereka, menyiapkan panggung bagi saya untuk datang dan memukul mereka hingga jatuh ke bumi dan tertipu oleh taktik saya. Iblis datang dari hati, ingatlah selalu ini. Ya. Keempatnya membungkuk. Gui Hu masih mengerutkan kening di belakang mereka. Steward Zuo, Anda harus tahu mengapa saya datang ke kantor tenaga kerja. Di mana saya harus mulai melatih hati saya. Pertama-tama Chi Feng memberitahuku bahwa aku lemah karena hatiku yang lemah. Lalu kamu datang dan memberitahuku bahwa ada orang yang semakin lemah karena hatinya kacau. Lalu bagaimana? Aku akan memberitahumu di sini dan saat ini, hati tidak dilatih, tapi ditempa. Nada suara Zuo Fen serius. Zuo Fen melihat keraguannya. Hati bukanlah kultivasi, menggunakan energi spiritual untuk melatih jiwa dan tubuh kamu.
Semua tingkatannya berasal dari wawasan dan pengalaman. Tanpa pengalaman, hanya akan ada ketidaktahuan dan tidak ada cara untuk mendapatkan wawasan tentang dunia. Itulah arti pencerahan. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang melalui berbagai macam pengalaman yang membuat hati setiap orang berbeda. Apakah itu berarti aku tidak akan pernah bisa melatihnya? Guihu tidak mau menyerah. Zuo Fen merenung. Saya akan jujur. Pada MU. Aku tidak pernah terlalu memedulikanmu, jadi jangan pernah menyebutkan rahasia kecil ini. Kamu adalah produk dari lingkungan kamu. Hal yang sama berlaku untuk hatimu. Mengikuti orang bijak akan memberi kamu wawasan, tetapi seberapa besarnya tergantung pada kamu. Kamu sebaiknya lebih dekat dengan penatua Yuan saja. Apa yang bisa dilakukan oleh orang bodoh tua Bone Tempering? Guihu bingung. Jari Zuo Fen bergerak ke kiri dan ke kanan. Bodoh. Penatua Yuan adalah pria dengan banyak pengalaman. Dia bijaksana. Di sini saya akan menemuinya berkali-kali untuk memperdebatkan makna dunia. Dan kamu hanya menganggapnya remeh. Belajarlah untuk menghargai sesuatu. Selain itu, apakah kamu benar-benar menganggapnya begitu saja? Satu-satunya alasan saya berbaik hati menjelaskan nilainya adalah karena kamu berada di pihak kami dan melakukan banyak hal untuk kantor tenaga kerja. Guihu mencoba menghilangkan kebingungannya tanpa hasil, meskipun ada satu hal yang dia dapatkan. Orang tua itu lebih dari yang terlihat bahkan dengan bakat yang luar biasa untuk berbicara tentang dia seperti itu. Kakak senior Guihu, lelaki tua itu cukup baik. Temui dia. Kui Lang berbicara. Guihu bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena apapun yang dia katakan tidak masuk akal bagiku. Wajah Guihu muram. Itu membuatnya lebih menjadi orang bijak daripada orang bijak. Bagaimana logikanya? Meskipun Kui Lang membuatnya berseru. Meskipun Steward Zuo dapat memahaminya, itulah mengapa menurutku kita jauh dari level keduanya. Guihu mengangguk dengan serius. Guru memberitahunya bahwa hati Zuo Fen sedang gembira, dan karena penatua Yuan datang atas rekomendasinya sementara Kui Lang memberikan kesaksian, orang tua itu seharusnya ada gunanya. Dia mungkin memiliki sesuatu yang dapat membantuku mengatasi masalah hatiku. Guihu berlari ke kantor tenaga kerja, Steward Zuo dan semuanya, sampai jumpa lagi. Yang lain terkekeh, dan Zuo Fen tertawa. Orang ini sangat sederhana, sangat mirip dengan penatua Li. Aku sudah tahu sejak lama bahwa dia tidak cocok menjadi mata-mata, namun aku masih mengawasinya selama ini. Jalanku masih panjang untuk mencapai tahap keempat dari sifat manusia, atau aku akan melihat nilainya secara sekilas. Saya perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman, hahaha. Jangan rendah hati. Pengalaman lebih? Lagi pula, kamu akan menjadi iblis. Vian yang tertawa, datang bersama iblis lainnya. Hilang sudah pendengarannya yang menggerutu. Zuo Fen mengacaukan kawasan elit dan sekarang berseri-seri dengan gembira. Sonny, kamu tangguh. Menghadapi dua orang tua sendirian dan masih membunuh mereka. Menjadi elit dan bergabung dengan pertemuan naga ganda pasti akan menempatkan kita di antara tiga sekte tengah. Prestasi Anda akan menjadi legenda. Vian yang menepuk pundaknya, meskipun wajah Zuo Fen dingin, maaf, aku tidak bisa menjadi elit dengan baik. Bagaimana bisa? Vian yang bingung. Apa yang kamu bercanda? Pertarungan ini sendiri menentukan status kamu di sekte. Sekarang tidak ada yang akan keberatan kamu memasuki kawasan elit, namun kamu menolak? Bukankah ini alasan utama Weiwei membawamu? Zuo Fen tersenyum, Xie Weiwei mengajakku ke pertemuan naga ganda, bukan untuk menjadi elit. Bagaimana lagi kamu bisa berpartisipasi? Satu-satunya tujuan kawasan elit adalah membesarkan murid untuk pertemuan naga ganda. Kalau begitu, kamu hanya perlu mengubah aturannya. Para murid yang pergi ke pertemuan naga ganda hanya berasal dari kantor buruh elit. Tak satu pun dari mereka akan datang dari kawasan elit. Zuo Fen meneriakkan keyakinannya. Semua orang dibuat bingung olehnya. Zuo Fen menggaruk hidungnya.
Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kawasan elitlah yang mengejek kami, bahkan jika dihasut. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengambil kembali kejayaan kantor tenaga kerja, dan saya akan melakukannya. Pertama adalah sekte dalam, dan sekarang yang tersisa hanyalah kawasan elit. Bukankah kalian semua bilang kami tidak layak menjadi elit? Kalau begitu, untuk bergabung dalam pertemuan naga ganda, kamu hanya perlu datang ke kami dan melakukan tugas-tugas kasar. Meskipun itu terserah padaku untuk melihat apakah kamu layak menjadi buruh. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami tidak mengatakan hal seperti itu. Mengapa kita harus menanggung akibat dari kejahatan kedua bocah itu? Dan bukankah mereka sudah mati? Vian yang menasihati. Zuo Fen, bakat luar biasa Anda membuat kami berada di pihak Anda. Tetapi belajarlah kapan harus mundur. Saya harus tegar karena ini menyangkut martabat murid-murid saya. Zuo Fen berkata, beritahu Xie Wuiwei, jika dia menerimanya, saya akan bergabung dengan pertempuran naga ganda. Dan jika dia menolak, saya akan tetap di sini sebagai pengurus buruh. Wajah para iblis itu tertunduk sementara sisi Kuilang terpesona. Dia menir terbaik yang pernah ada di kantor tenaga kerja. Bahkan berbicara kembali tentang kekuasaan yang ada pada mereka. Itulah mengapa empat iblis perencana itu mengikutinya. Bukan hanya ketertarikan mereka padanya, tapi nilainya juga. Ketiganya menjadi khawatir, tidak ingin menerima permintaan Zuo Fen namun tidak dapat menolak. Zuo Fen adalah peserta yang tak terbantahkan dalam pertemuan naga ganda. Itu adalah nilainya, nilai yang tidak dapat digantikan oleh siapapun dari mereka. Steward Zuo, selamat. Kali ini seluruh sekte akan bersenandung dengan nama Anda. Saya yakin besok akan sibuk bagi kantor tenaga kerja dengan rekrutan barunya. Hahaha, menjadi elit pun mudah. Tak satu pun dari orang-orang sekte dalam itu yang akan mengintip. Tetua Bai memuji. Tetua Qi berkata, saya yakin tidak ada orang lain seperti Anda di 9 sekte yang membunuh 2 tetua tahap ethereal sebagai murid. Anda telah melampaui semuanya. Para murid pasti memujamu sekarang, panutan mereka. Mereka semua ingin lebih dekat dengan Anda. Kami harus bekerja keras untuk mendapatkan back kiri itu agar mereka tidak menyinggung perasaanmu, hihihi. Orang-orang lama lainnya dari kantor tenaga kerja mengangguk, semuanya tersenyum. Zuo Fen membalas senyuman tipisnya, menoleh ke arah iblis. Seperti yang kubilang, aku tidak akan memasuki kawasan elit. Meskipun tetua dapat melakukan apa yang mereka pikirkan mengenai kondisiku. Zuo Fen menyeringai, berbalik, dan berjalan pergi, sebelum membalikkan seringai jahatnya ke belakang beberapa langkah setelahnya. Ngomong-ngomong, murid elitmu berada di dunia yang penuh kesakitan, kamu tahu. Bukankah kamu harus bergegas kembali? Apa? Mereka semua berteriak kaget, memperhatikan tatapan Zuo Fen. Oh, sial. Mereka lupa anak itu menyerbu ke dalam area elit, dan tidak mungkin dia akan menganggap enteng siapapun. Cucu tetua Qi dan Bai juga masih ada di sana. Semua orang cemas. Steward Zuo, apakah kamu sekeras itu terhadap mereka? Keduanya bahkan lebih khawatir daripada para iblis, tapi mereka juga semakin gugup dengan prospeknya. Meskipun tidak ada yang menyukai lintah itu, mereka adalah murid terkuat dari sekte yang dimaksudkan untuk menghadiri pertemuan naga ganda. Zuo Fen hanya mengangkat bahu, hahaha, santai saja. Saya bukan orang yang suka menyingkirkan siapapun yang tidak saya kenal, atau saya akan membuat terlalu banyak musuh dengan sia-sia. Meskipun tidak terlalu mudah juga, atau mereka bisa saja bangun dan melaporkanku. Suara mendesing. Tetua Bai dan Qi melesat ke langit dengan panik, diikuti oleh tetua lainnya dengan kerabat di kawasan elit. Di sisi lain, para iblis menghela nafas begitu Zuo Fen meyakinkan mereka bahwa mereka masih bernapas. Vian yang menatap Zuo Fen. Kami akan mempertimbangkan kondisimu. Aturan yang telah dibangun sekte ini selama ribuan tahun tidak akan berubah dalam semalam. Tidak peduli seberapa hebat tampilan yang Anda tampilkan, beberapa aturan tidak akan bisa dilanggar. Hahaha, oranglah yang membuat aturan. Dan mereka akan berubah selama masyarakat menginginkannya.
Zuo Fan melemparkan sebuah kotak sambil terkekeh. Tetua Vian Yang, berikan ini pada Xie Weiwei dengan kata-kata, bantuan demi bantuan. Jika dia tidak bisa melakukannya, kembalikan saja. Wajah Vian yang berkedut, ini benar-benar suap. Apakah seburuk itu? Zuo Fan mengangkat alisnya. Dengan Anda di puncak sekte, Anda memiliki prioritas dalam memilih dari tumpukan kekayaan. Siapa yang bisa menyuap Anda? Anda akhirnya memiliki saya. Sang Raja, di sini untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan juga harta iblis sebelumnya. Ambil contoh kantor perburuan elit sebagai musuh kawasan elit. Saya tidak membutuhkan kedamaian. Sekarang tunggu sebentar. Hal-hal ini tidaklah sama. Anda memukuli murid kami dan meminta maaf. Itu mengakhirinya. Para iblis melirik cincin penyimpanan dan pernak-pernik yang mereka dapatkan dan tidak merasa ingin menyerahkannya, memikirkan kembali usulan Zuo Fan dan harta iblis di dalam kotak baru ini. Itu adalah bagian dari kesepakatan Zuo Fan dan Xie Weiwei untuk mencaplok wilayah elit dan menjadikan kantor tenaga kerja sebagai satu-satunya faksi. Meskipun hal itu tidak mendapat persetujuan langsung dari ketiganya. Ketika dia melawan sekte dalam, mereka tidak peduli berapa banyak yang terbakar atau berapa banyak yang jatuh karena keunggulan kedua belah pihak akan berakhir di kawasan elit. Sekarang Zuo Fan ingin kawasan elit dihapuskan, mengincar roti dan mentega mereka. Tidak peduli seberapa besar mereka peduli terhadap masa depan sekte dan menyukai Zuo Fan sebagai bakat, tidak ada yang akan dengan senang hati membuang mata pencaharian mereka. Kami sedang menggali kubur kami sendiri. Haruskah kita mengambil harta ini untuk diri kita sendiri dan membiarkan Weiwei yang memutuskan? Ketiganya merenung sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum licik. Mereka tidak hanya mendapatkan satu harta yang lebih kaya, tetapi mereka juga punya jalan keluar. Kami tidak egois seperti sekte dalam untuk menghalangi pertumbuhan sekte. Kami akan menyerahkan kepada pemimpin sekte untuk bersikap adil dalam keputusannya, untuk menghindari metode tercela seperti penyuapan. Zuo Fan menyeringai. Menutupnya dengan banyak alasan yang kamu inginkan, itu tetaplah keegoisan. Anda hanya perlu mengambil satu langkah ini, dan Anda akan mengikuti jejak sekte dalam. Aku menahan tawaranku, dan dialah yang memutuskan apa yang harus dilakukan padamu ketika kamu mencuri hadiahnya. Ketiganya bergidik dan tersendat, menutupi rasa takut dengan kemarahan. Apakah kamu seorang pembaca pikiran? Hahaha, tentu saja tidak. Yang kulihat hanyalah mata serakahmu, tidak menyadari hal lain. Zuo Fan menambahkan. Tidak ada keuntungan yang dapat memuaskan pikiran serakah. Satu langkah salah dan kematian menanti. Sebaiknya Anda memikirkan hal ini baik-baik, Tuan. Hahaha. Zuo Fan pergi sambil tertawa, ketiganya bingung apa yang harus dilakukan dan melihat dari kotak ke diri mereka sendiri. Apakah kita akan memberikan ini pada Xie Weiwei dan menggali kuburan kawasan elit kita? Saat mereka menemui jalan buntu tentang apa yang harus dilakukan, 1 mil jauhnya, Xie Weiwei melihat semuanya. Anak itu baru saja memasuki Radiant Stage dan sudah membentuk jiwanya, sangat kuat juga, sebuah kebanggaan. Sejak terakhir kali saya melihatnya di Tianyu 1 dekade lalu, dia telah menjadi manusia baru dalam karakter dan kekuatan. Tapi ini hanya akan membuat kebangkitan sekte penipu iblis datang lebih cepat. Dia benar-benar permata. Xie Weiwei sangat memujinya tetapi merengut saat dia menatap 3 iblis neraka. Jangan bilang orang bodoh akan mengambil hadiah hormat Zuo Fan untukku untuk diri mereka sendiri. Saya bahkan datang untuk melihat apakah anak itu dapat menangani yang lebih tua, jangan sampai semuanya sia-sia. Sebaiknya kalian bertiga membawakanku hadiah itu, kalau tidak. Xie Weiwei memicingkan matanya sebelum pergi. Geng tetua Bai melangkah ke dalam kehancuran di sekitar kawasan elit, dan para murid berserakan. Masing-masing orang tua menemukan targetnya dan bernapas lega pada detik berikutnya. Mereka hanya terluka. Jika mereka mati, dengan betapa biadabnya Steward Zuo, sekte ini akan berlumuran darah. Lianer. Changlong. Kakek, kami di sini.
Saat Bai dan Qi memanggil, Bai Lian dan Qi Changlong menjawab. Keduanya mendekat dan bernapas lebih lega juga. Organ dalam terguncang dan hanya pembuluh darah yang tersegel. Kamu akan kembali bangkit dalam beberapa hari. Anak itu jujur. Dia hanya membunuh Qi Feng dan Yu Juan. Bai Lian memeluk Bai Lian. Tetua Qi mengangguk, Bai Tua, haruskah kita meminta keduanya pergi kepadanya? Dia harus mengetahui sekutunya atau lain kali dia membalik. Dengan reputasinya yang gemilang sekarang, berteman adalah hal terbaik bagi anak-anak ini. Mata tetua Bai berbinar. Bai Lian bertanya, kakek, maksudmu, binatang buas itu? Tetua mengangguk. Tetua, dia merusak kawasan elit dan melanggar peraturan. Anda harus menjunjung tinggi hukum sekte dan tidak membiarkannya pergi. Lu Xie sangat marah, 2 elit terbunuh, dan 3 tetua tidak akan bertahan. Tetua Xi pasti akan memanfaatkannya dan bertarung. Tuan-tuan sebaiknya tidak membuat pilihan yang salah. Tetua Bai tertawa, murid yang bodoh. Menurut kamu untuk apa aturan itu? Untuk membangkitkan yang kuat. Dengan nilai dan kekuatan yang cukup, sekte itu sendiri akan membuka jalanmu. Adapun ketiga tetua, mereka pasti sedang menyeringai saat ini karena harta iblis yang mereka dapatkan dari anak itu. Adapun tetua Xi, 2 pembantunya yang berharga, tetua kedua dan ketujuh ditantang dan dibunuh oleh anak itu. Juga terlihat jelas. Bahkan tidak ada peluang untuk membalas dendam. Dengan para tetua sekte dalam gemetar ketakutan, siapa yang akan menimbulkan lebih banyak masalah? Mustahil. Bai Lian, Lu Xie, dan Qi Changlong tersentak tak percaya. Tetua Bai menggelengkan kepalanya. Semua murid sama saja. Namun jauh di atas orang lain. Dia memutarbalikkan aturan sesuai keinginannya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Nilainya mengalahkan nilai orang lain. Kamu sebaiknya duduk jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu. Ketiganya terdiam. Tetua Xi, ini mengerikan. Tetua Xi menikmati anggur berkualitas di bawah pavilion, senyuman terlihat di bibirnya saat rencananya muncul. Sampai teriakan itu merusak suasana hatinya. Grand Elder bergegas dengan panik. Tetua Xi berbicara. Tetua Agung, Anda telah melalui banyak hal di usia Anda, namun ada hal sepele yang membuat Anda marah? Agak. Terkejut, penatua bertanya, Anda tahu, Tetua Xi? Tetua Xi menyeringai bangga, saya merencanakannya. Grand Elder tergagap, kalian berdua, mati? Tetua Agung, bagaimana mungkin kamu masih belum mengerti? Tetua Xi mengangkat alis ke arah wajahnya yang terkejut. Pikirkanlah, tetua kedua dan ketujuh pergi untuk membuat kekacauan di kantor tenaga kerja. Aku yakin tempat itu pasti sedang kacau saat ini. Tapi semuanya baik-baik saja, dengan betapa longgarnya mereka, memberi mereka insentif akan membuat sebagian besar dari mereka kembali bersama kita. Kami kemudian akan menggunakan alasan mengganggu sekte tersebut untuk menghancurkan kantor buruh elit selamanya. Karena mereka mengadakan pesta permintaan maaf, kekacauan yang terjadi akan menimpa mereka. Grand Elder mengangguk, oh, itu yang dimaksud Tuan. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini? Tetua Xi menyesap anggurnya. Grand Elder menggaruk hidungnya, masalahnya berbeda, namun ternyata sama. Bagaimana bisa? Kedua tetua itu membuat keributan di perjamuan atas perintahmu. Grand Elder memulai. Tetua Xi mengangguk secara alami. Dan Grand Elder dengan lembut melanjutkan, meskipun mereka akhirnya terbunuh. Bang! Gelas anggur tergelincir dan berserakan di lantai. Tetua Xi mengalihkan pandangan tidak percaya pada penatua agung. Grand Elder, bisakah kamu mengulanginya? Kubilang kedua tetua itu akhirnya terbunuh di jamuan makan. Tetua Xi berulang kali kecewa, bagaimana caranya? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Tidak ada tetua yang mempunyai hak seperti itu. Tetua akan jauh lebih baik, setidaknya memberi kita alasan. Tapi, Grand Elder menggelengkan kepalanya dalam kesedihan.
Orang yang melakukan perbuatan itu adalah seorang murid, juga di depan mata. Dia menggunakan aturan untuk menantang dan membunuh mereka sehingga kita tidak bisa menyentuhnya. Tetua Si gemetar seperti daun. Seorang murid? Siapa itu? Siapa yang bisa membunuh tetua Ethereal Stage? Sejak kapan sekte kita memiliki murid seperti itu? Siapa lagi selain Zhuo Fen? Grand Elder mengangkat bahu saat dia menjelaskan semuanya. Tetua Si merosot di kursinya. Sebuah pesta berdarah, sudah direncanakan sebelumnya, sebuah jebakan selama ini. Tidak ada gunanya meminta maaf terlebih dahulu. Ini dilakukan dengan niat penuh untuk melakukan kejahatan. Sehubungan dengan ini, Zhuo Fen berencana membunuh keduanya sejak awal. Tapi dia melakukannya dengan sempurna. Grand Elder menghela nafas. Dia pertama kali menantang kawasan elit menggunakan aturan yang sama yang menyatakan bahwa dalam duel antara status berbeda tidak ada dampaknya. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, yang akan menanganinya adalah ketiga tetua, bukan kita. Tapi Zhuo Fen juga menenangkan mereka. Kemudian anak itu menantang para tetua dan di bawah pengawasan semua orang, mereka mati, semuanya sia-sia juga. Kita tidak bisa menggunakan ini untuk mendapatkan dia. Wajah tetua Si tenggelam dalam kemarahan. Bajingan licik itu mempermainkan kita. Tapi itu tidak ada artinya jika dia memiliki kekuatan untuk mengancam kita. Dia bahkan membunuh dua tetua Ethereal Stage untuk membuktikannya. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sekte tersebut. Itu akan menjadikannya satu-satunya tokoh terpenting dalam sekte. Dan dengan pertemuan naga ganda di depan pintu kita, dia akan menguasai sekte itu sesuai keinginannya. Dia adalah seorang jenius hebat yang bahkan mungkin menempatkan kita di tiga sekte tengah di pertempuran naga ganda. Penatua Agung menghela nafas. Mata tetua Si berbinar, apa gunanya jika itu tidak ada di pihak kita? Kami hanya akan menderita karenanya. Lalu, Grand Elder menyelidiki. Sial. Lonceng pertemuan berbunyi untuknya dan kata-kata tetua agung terucap, ini adalah pertemuan sekte dalam. Pemimpin sekte pasti yang menyerukannya. Siapa lagi yang berani menggangguku dan membunyikan bel? Tetua Si merasa semakin tercekik, Xie Weiwei melihat anjingnya merasa kagum padanya dan ingin mempromosikan si sialan itu karenanya. Dia ingin mengirimnya ke kawasan elit. Apa yang kita lakukan? Tanya Penatua Agung. Tetua Si menghela nafas. Tidak ada. Dengan membunuh kedua orang tua kita, dia menetapkan nilai dan kekuatannya. Sekarang bahkan beberapa tetua dan bangsawan dari sekte dalam melihat harapan bagi sekte tersebut dalam dirinya. Bocah itu telah mendapatkan pahala yang besar dan kemajuan sudah dekat. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu waktu kami. Alis Grand Elder bergetar. Tetua Si meludah, saya mengenal Xie Weiwei seperti punggung tangan saya. Dia menyemangati Zhuo Fen untuk pertemuan naga ganda. Tapi begitu itu berlalu, bakat Zhuo Fen akan mengancam statusnya. Kita tinggal menunggu kapan mereka akan berselisih dan saling beradu mulut. Sementara kita akan bersembunyi sampai mereka melakukannya. Grand Elder merenung dan mengangguk dengan mata berbinar. 1 jam kemudian, di aula besar, Xie Weiwei berada di singgasananya dengan suasana yang megah, dengan para tetua dan tetua di kedua sisinya. Bahkan 3 iblis neraka ada di antara mereka. Tetua Si yang masam memandangi senyum lebar Xie Weiwei, dan pada akhirnya tertawa. Sesuatu yang luar biasa terjadi hari ini, yang baru menggantikan yang lama. Seorang murid menantang 2 tetua sekte dalam, sebuah bukti generasi baru yang menjanjikan, masa depan dan kejayaan baru sekte penipu iblis. Wajah orang-orang tua itu berkedut karena isyarat. Kami baru saja membunuh 2 orang tua kami dengan darah dingin, dan Anda menyebut itu sebuah pencapaian? Ini penghinaan yang kurang ajar, apa ini? Sementara orang-orang lama dari kantor tenaga kerja lebih menyeringai dari sebelumnya, ikut bergembira dengan pemimpin sekte. Xie Weiwei melihat tetua Si masih merenung dan melanjutkan. Sekarang kalian semua tahu tentang kekuatan Zhuo Fen,
Dan saya berasumsi tidak akan ada keberatan jika dia berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda, bukan? Tidak. Sisi kantor tenaga kerja bergema dan sekte dalam tetap diam, mata mereka tertuju pada Tetuasi. Namun Tetuasi bagaikan batu. Zuo Fen tidak ingin menjadi elit saat meminta peserta pertempuran naga ganda berasal dari kantor tenaga kerja. Itulah satu-satunya syarat untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Xie Weiwei memandang Tetuasi dengan ragu. Seluruh aula meledak dengan suara berisik. Pihak kantor tenaga kerja tentu saja mendukung Zuo Fen, sedangkan sekte dalam sangat menentangnya. Pemimpin sekte, itu melanggar setiap aturan. Pemimpin sekte, bocah nakal itu sombong dan harus mengekangnya daripada menuruti keinginannya. Pemimpin sekte, aturannya jelas dan harus ditegakkan. Mereka semua menyatakan keberatan mereka terhadap usulan yang keterlaluan ini. Cukup. Tetuasi mencibir dan aula menjadi sunyi. Mata Tetuasi berbinar. Peraturan selalu dibuat untuk membuka jalan bagi yang kuat. Karena itu adalah permintaan Zuo Fen, saya setuju. Mustahil. Semua orang ternganga, termasuk Xie Weiwei. Apa yang dilakukan Musang Tua sampai saat ini?